Halo semuanya. Halo orang muda Katolik dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami dalam Kasih Katekese. Sikap Redemptoris. Saatnya Redemptoris berkatekese. Oke orang muda Katolik dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Ya, kami berharap teman-teman di rumah semua pada sehat-sehat selalu. Dan saat ini saya Frater Apel akan menemani kalian sebagai host di sini, dan saya di sini juga akan ditemani bersama Don Frater yang ganteng-ganteng. ya Don Frater Pedro dan juga Frater Yunus. betul sekali. Dan kita akan mendalami tema katekesi kita pada hari ini. Dan sebelum kita berlanjut nih, saya mau tanya dulu ke Frater Yunus. Nah, Frater Yunus kemarin yang hadir dalam katekesi virtual kita yang sebelumnya ya. Iya, Kira-kira Frater masih ingat nggak tema kita minggu lalu itu seperti apa? Lalu kita berbicara soal menjadi orang muda Katolik yang melayani Kristus, Frater. Betul sekali. Ingatannya Frater Yunus ini masih segar sekali. Iya, segar. Ini karena kebetulan berminggu lalu. Oh iya. Betul sekali. Dan pada hari ini teman-teman, kita akan mendalami tema kita yang baru. Kita akan mendalami tema tentang persaudaraan sosial orang Katolik di zaman digital, terlebih khusus dalam era pandemi. Ya, benar sekali. Dan seperti biasa kita akan berdinamika bersama, dan kita akan memulai katekesi kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Kita akan mendalami teks kitab suci dengan membaca kitab suci dan pendalaman materi yang dibawakan oleh Frater Pedro. Dan kemudian kita akan menutup seluruh rangkaian katekesi virtual kita dengan menyanyikan lagu penutup. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memulai katekesi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oke orang muda Katolik dimanapun kalian berada, terima kasih karena sudah bernyanyi bersama dengan kami ya. Iya. Bapak tersenang kan? Senang Ya, banget. lagunya tadi sangat bagus ya menurut saya juga, Iya. sangat mendalam, terutama berkaitan dengan tema kita saat ini. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hari ini kita akan mendalami tema mengenai persaudaraan sosial orang Katolik di zaman digital, lebih khusus bagi orang Katolik ini ya. Iya, betul. Ya, juga di situasi era pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dan pada hari ini kita akan secara khusus mendalami tema ini berdasarkan teks kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, saya rasa ini tema yang sangat menarik dari Mas. Iya, benar sekali. Mengenai orang Samaria yang baik hati juga jika dikaitkan dengan tema yang kita dalami saat ini. Nah, kira-kira pasti pertanyaan-pertanyaan apa sih Brother yang akan muncul kalau misalnya kita berbicara mengenai tema yang kita dalam berkaitan dengan bacaan ini? Iya, Frater Apel, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tema pada hari ini itu sangat menarik ya, apalagi kita akan mendalami teks suci yang dari Injil Lukas ya. Itu bagi saya sangat menarik dalam situasi kita di tengah pandemi COVID-19. Nah, berbicara soal orang Samaria, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul mungkin siapa itu orang Samaria yang baik hati, seperti itu Frater Apel. Mungkin juga berkaitan dengan
kenapa orang Samaria itu bisa berbuat baik ya? Iya, benar sekali ya. Benar. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul bahwa ada siapa yang mengapa seperti itu. Kemudian juga kan kira-kira apa sih maksudnya sebagai orang muda betul itu apa yang kita pelajari dari orang Samaria yang mereka teladan dari orang Samaria Iya, atau benar kita sekali. contoh gitu kan? Iya, betul betul. Dan juga mungkin aplikasinya nih, Iya. bagaimana aplikasinya, bagaimana relevansinya dengan kita Iya, sebagai iya. umat, Benar sebagai sekali. orang muda betul Iya. untuk bagaimana menjadi orang Samaria yang baik, terutama di era digital, juga dalam konteks pandemi COVID-19 ini masih relevan kan tidak ya? Iya, begitu betul ya. Mungkin teks yang situasi dulu sampai sekarang mungkin refleksi kan selalu berkembang gitu. Iya, benar. Apakah masih punya relevansi dengan kita saat ini? Iya. Ya, jadi mungkin menurut saya Arvel itu saya pikir mungkin punya efek, punya relevansi untuk kita sebagai orang Katolik ya. Banyak hal yang kita bisa menjadi orang Katolik dan mungkin itu juga akan didalami oleh Frater Pedro dalam bukti-bukti refleksinya mungkin Arvel ya, akan yang dibawakan sebentar. Itu mungkin kita jangan terlalu banyak bertanya nih Iya, benar ya. Karena pasti teman-teman di rumah ini penasaran. Penasaran. Banyak pertanyaan nih, kira-kira jawabannya apa sih? Teman-teman sudah penasaran nih, kira-kira apa sih? Iya, benar. Mungkin mereka membutuhkan surprise dari Frater Pedro nih ya. Kira-kira apa nih yang akan dibicara Frater Pedro nih? Iya, pasti Frater Pedro sudah punya saya ingin Iya. membagikan gitu. Benar sekali. Betul nggak Frater? Tinggal semenit Frater Pedro. Kayaknya persiapannya matang sekali. Sejak 2 tahun yang lalu Frater Pedro. Oke teman-teman di rumah, kita akan lebih lanjut mendalami tema mengenai persaudaraan sosial orang muda Katolik di zaman digital, terutama dalam konteks pandemi saat ini. Untuk itu kita akan masuk ke dalam inti dari katekese virtual kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Frater Yunus, dan kemudian seperti yang sudah kita bicarakan bahwa kita akan mendengarkan materi dan pertemuan yang dibawakan oleh Frater Pedro. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan dan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian
Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, para muda Katolik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dalam Injil Lukas yang berbicara tentang orang Samaria yang murah hati. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh tentang tema yang kita angkat hari ini, yaitu persaudaraan sosial orang muda Katolik di zaman digital konteks pandemi. Sebelum kita masuk lebih jauh, tentu sangat menarik tadi pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh Frater Yunus dan Frater Afin tadi tentang siapa. Pertama kita mencari tahu dulu orang Samaria itu siapa. Kita mesti cari tahu, dan tentunya kalau kita mau melihat atau mau mengecek siapakah orang Samaria yang baik hati itu, tentu kita harus kembali pada masa yang lampau, masa ketika zaman dulu ya, kita melihat tentang siapa orang Samaria itu. Nah, orang Samaria dalam Injil Lukas ini pada dasarnya, dan bahkan sampai hari ini, atau bahkan sampai detik ini pun, mereka itu dianggap sebagai orang bukan Yahudi 100%. Jadi bisa 50% atau berapa persen gitu ya, seperti itu. Nah, mereka memang beragama Yahudi, percaya juga kepada Taurat, tapi mereka kemudian dianggap berbeda oleh sesamanya, sehingga akhirnya mereka ini dikucilkan dari orang-orang Yahudi yang memang Yahudi asli. Kemudian tentunya juga mereka dikucilkan juga dari lingkungan sosial. Nah, orang Samaria ini berada di periferi. Nah, artinya apa kalau berada di periferi? Artinya mereka berada di luar sentral atau inti keselamatan. Nah, seperti itu. Berarti kalau mereka berada di periferi, berarti mereka berada di luar atau di luar dari inti keselamatan yang dimaksud. Nah, mereka itu berada pada kelompok yang lain, bukan orang Yahudi yang 100%. Ya. Dalam teks Injil Lukas juga berbicara sebetulnya lebih ke diskusi antara Yesus dan ahli Taurat tadi, Frater. Ahli Taurat itu kan dia bertanya kepada Yesus, apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ya, itu pertanyaannya. Kalau para sahabat orang muda Katolik, mungkin Frater bagaimana kalau melihat pertanyaan dari ahli Taurat ini kepada Yesus, apa yang harus diperbuat atau apa yang harus saya buat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, berarti ini pertanyaan-pertanyaan religius yang saleh, di mana dia pengen untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, tentu dan menariknya jawaban Yesus justru langsung merujuk pada teks dalam teks Perjanjian Lama, yakni pada kitab Ulangan dan Imamat. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini lebih berbicara soal relasi yang terjadi secara vertikal ya, antara Allah dan manusia. Kemudian kita berpaling ke
Imamat, kitab Imamat pasal 19 ayat 18, di sana dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, kalau para frater bisa merasakan, kira-kira ini konteksnya relasi antara siapa? Mungkin sahabat orang muda Katolik di rumah juga mungkin sudah tahu ya. Tentu bahwa dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18 ini lebih cenderung berbicara soal relasi antara sesama manusia ya. Jadi horizontal. Seperti begini, horizontal, dan tadi vertikal seperti ini. Ya, ini Semakin kanan ya. kayak salib saja ya, salib. Kira terakhir atas bagian kanan lancar ya, hafal nih kalau atas bagian kanan kayak Cuma lancar. atas saya. Belum atas Ya, ya gampang. Ya. relasi itu gampang. Nah, kemudian bukan berhenti sampai di situ saja, frater ya, para sahabat orang muda. Ternyata ahli Taurat itu dia bertanya lagi kepada Yesus. Dia bilang apa? Siapakah sesamaku manusia? Kira-kira bagaimana? Itu pertanyaan bagaimana? Siapakah sesamaku manusia? Sepertinya macam kayak, emang siapa sesama saya? Siapa sesama saya? Apakah ada model apa? Apakah ada rasa-rasa kayak macam angkuh atau bagaimana gitu ya? Siapakah sesamaku manusia? Dan menariknya Yesus menjawabnya tidak straight to the point, namun Yesus selalu memakai bahasa metaforis atau bahasa-bahasa perumpamaan ya tentang tadi yang sudah dibacakan oleh Frater Yunus, orang Samaria yang baik hati. Nah, ini perumpamaan itu berkisah tentang ada orang asing yang dirampok ya, dipukuli, kemudian ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Dan kemudian ada seorang imam, dia melewati terus dia melihat orang asing itu, melihat orang asing itu, kemudian dia tidak menaruh hati untuk mau menolong, tetapi dia melewatinya begitu saja. Ya, pertama imam, kedua itu seorang Lewi juga ini berjalan melewati orang yang dirampok itu, yang hampir mati itu, tetapi sama juga kayak imam, hatinya tidak tergerak ya oleh rasa belas kasih untuk menolong. Padahal kan orang asing meskipun tidak dikenal sebetulnya sih patut ditolong ya sebetulnya. Nah, saya mau katakan begini, Frater. Tadi kita sudah melihat bahwa imam dan Lewi ya. Padahal dua tokoh yang saya maksudkan yang sudah dibacakan tadi dalam teks Injil Lukas, mereka berdua antara imam dan Lewi itu adalah tokoh iman umat Yahudi ya. Harus ingat dia adalah tokoh iman umat Yahudi. Nah, dan pastinya religius ya. Dengan penandaiannya pasti mereka akan menolong ya. Karena mereka kan tokoh iman, ya paling tidak mereka tidak hanya berkata-kata saja yang berbau religius, memuji dan memuliakan Tuhan, tapi dalam tindakan nyata sebetulnya tidak. Mereka sama sekali tidak tidak mau membantu, tidak yang kepedulian gitu ya. Orang Samaria melewati jalan itu dan langsung tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini poin kunci yang bagi saya ya. Nah, frase ini, tergerak hatinya oleh belas kasihan, itu yang menjadi motor penggerak orang Samaria sampai dia mau menolong. Dan menolong ini sangat menarik, Frater ya. Bukan hanya ditolong ya mungkin dikasih uang atau konteks itu berapa dinar begitu untuk menolong, tetapi diantar ya, dia diantar, dibawa ke tempat penginapan, kemudian dirawat, bahkan dirawat sampai sembuh, dan kemudian ya sekembalinya saya nanti saya akan membayar supaya lunas seperti itu. Nah, ini sangat menarik dan ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai sahabat dan orang Katolik yang hidup di zaman digital konteks pandemi. Nah, berikutnya orang Samaria juga kan
kemudian dianggap negatif ya. Tapi ketika mereka dianggap negatif, mereka justru menolong orang yang dirampok ya. Karena tadi tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita melihat teks yang saya ambil ini, Frater Linus, ini menjadi teks kunci dalam pengangkatan atau ensiklik Frater itu kan menjadi, ini kan jadi teks favorit ini, menjadi teks kunci, menjadi orang Samaria yang benar hati, yang baik hati ini. Itu yang kemudian juga karena berbicara soal persaudaraan sosial, jadi ini sangat cocok ya bagaimana relasi kita dengan orang asing, orang yang sesama ya. Nah, berikutnya kita di sini dikatakan ya, saya akan membacakan dalam ensiklik terbaru Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti itu nomor 74. Di sana dikatakan bahwa mereka, imam dan lewi, itu adalah seorang religius, taat beribadah, namun tidak berbuat apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Allah saja itu belum cukup, ya, melainkan itu adalah sebuah garansi keterbukaan yang otentik pada Allah adalah mempraktikkan iman dengan membantu membuka hati untuk saudara-saudara kita. Seperti itu ya, itu gambaran ada panoramik singkat tentang siapa orang Samaria yang baik hati itu. Nah, begini kan kalau kita melihat juga ya soal pertanyaan mengapa tadi kan, mengapa orang Samaria itu berbuat baik gitu ya, mengapa orang Samaria itu berbuat baik. Nah, tentu tadi yang sudah saya katakan bahwa yang menjadi poin kunci adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan ya. Itu yang menjadi poin kunci bagi kita ya, karena kata belas kasihan itu sendiri sebetulnya adalah wujud dari persaudaraan sosial. Kita tahu kan kalau yang namanya cinta itu kan tidak bisa cinta yang terarah kepada diri sendiri. Tentunya cinta itu kan keluar kepada sesama kita. Nah, sebetulnya para sahabat orang muda Katolik, orang Samaria ini sedang memperlihatkan soal pedagogi persaudaraan. Kendati pun dia itu orang asing, orang yang tidak dikenal dengan baik, namun tetap saja ditolong, bahkan dirawat sampai sembuh ya, sampai sembuh ya. Nah, ini berarti bahwa orang Samaria ini berhasil keluar dari comfort zone-nya, sudah keluar dari zona nyamannya, kemudian pergi untuk menjangkau dan memberikan diri secara tulus untuk melayani sesama. Nah, seperti itu. Dan apa yang bisa kita contohi dari orang Samaria yang baik hati itu adalah belas kasihan. Dia tidak melihat orang lain itu sebagai lawan, melainkan kawan. Nah, ini yang sangat menarik, dan saya pikir ini juga yang diajarkan oleh Gereja Katolik ya, soal ajaran kita bahwa kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan ketika kalau orang yang kita kasih itu adalah musuh kita sendiri, kita harus belajar untuk mengasihi. Memang tidak mudah. Ini menjadi tantangan bagi kita orang muda Katolik yang biasanya gampang baper. Kita kan biasanya kan sudah malas ngomong, sudah yang awalnya itu sering kontek-kontekan, akhirnya sekarang setelah baperan karena ada berselisih paham sedikit sebagai orang muda Katolik ya, kita kan biasanya mudah, hati kita itu mudah tersentuh baper ya. Kemudian ya itu kita harus menghidupi apa yang diajarkan. Itu ajaran Yesus yang saya pikir sangat relevan ya, masih sangat relevan untuk kita zaman sekarang, mengasihi sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, ini sangat menarik ya. Selanjutnya bahwa bagaimana cara menjadi orang Samaria yang baik hati. Nah, menjadi orang Samaria yang baik hati dalam konteks pandemi ini seperti apa? Apakah menjadi orang Samaria yang baik hati dalam konteks pandemi kita ini menjadi orang yang tidak peka? Karena kan orang muda zaman sekarang kan sering dinilai sebagai generasi-generasi yang kurang peka ya.
generasi yang kurang peka, kurangnya sensibilitas terhadap sesama yang lain. Kalau kita melihat ya, kalau kita sedang asik ya dalam bermain handphone gitu ya, kita bermain handphone atau laptop dan lain sebagainya, elektronik lainnya itu, kita cenderung asik dengan diri sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya terjadi pada masyarakat luar, jadi ini juga kan terjadi di mana-mana saja, sering terjadi. Bahkan kalau dalam suatu lingkungan komunitas, macam kalau ada biara-biara juga yang memperbolehkan juga membawa handphone, itu pernah terjadi seperti itu ya. Jadi kita sedang asik, kita sedang scroll, sedang melihat sesuatu, kemudian lupa bahwa ternyata kita punya teman manisan. Ternyata dia juga sibuk punya sama-sama ini sih. Iya, sama-sama sibuk dan padahal dekat ya, tapi kelihatannya macam yang satu tuh ada di Merauke, yang satu di Sabang. Jauh sekali. Nah itu ya, menjadi orang Katolik yang bahagia, itu bagaimana kita menjadi orang sendiri yang berbelas kasih, punya sensibilitas terhadap sesama, apalagi frater. Kira-kira frater, kalau frater melihat, mungkin kalau sahabatnya Katolik mengetahui apa tentang persoalan-persoalan sekarang kita sebagai orang yang hidup pada zaman sekarang. Kalau frater bagaimana Prof? Zaman sekarang ini apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan begitu frater? Ya, kalau menurut saya orang muda Katolik itu bisa saja yang konkret-konkretnya ada persoalan ghosting atau gosip. Itu tuh yang istilahnya ya setidaknya seringkali mengganggu persaudaraan, iri hati seperti itu. Ya kalau menurut saya itu menjadi fenomena-fenomena yang setidaknya seringkali ditemukan dan menjadi persoalan yang ya tidak memang sepele, tapi biasanya itu mengundang suatu percekcokan di antara orang muda, bisa juga karena iri hati yang tadi seperti itu, mengganggu seperti itu ya, mengganggu persaudaraan. Kalau menurut saya sih mungkin dengan perkembangan teknologi yang semakin modern itu juga membuat persaudaraan renggang di Frater Pedro. Jadi seperti yang Frater Pedro contohin tadi, bahwa ketika masing-masing orang punya kesibukan dengan handphonenya, akhirnya lupa bahwa ternyata saya punya saudara di samping saya gitu ya. Karena dengan keasikan, dengan Facebook, Instagram, WA, dan TikTok. Ya, TikTok yang zaman sekarang tuh TikToknya tuh trending atas ya benar-benar ya. Jadi itu yang membuat juga kayak merasa tidak ada, sepertinya tidak ada orang lain ya, ego gitu loh, ego diri sendiri gitu. Kayak aku sudah yang berkuasa gitu loh, kayak perkembangan teknologi membuat aku menjadi aku sudah yang menguasai semua perkembangan teknologi yang sudah ada sekarang gitu. Jadi seperti itu beberapa persaudaraan kita tidak menjadi enak, tidak menjadi akur, dan saya pikir juga satu poin yang penting yang harus kita refleksikan sebagai orang muda Katolik, bahwa bagaimana membangun solidaritas gitu. Dengan adanya seperti ini kan pasti kan harus ada belas kasih yang tadi, poin belas kasih yang tadi menunjukkan di mana kita harus mengambil betul poin yang untuk kita refleksikan, solidaritas. Ketika kita bersolidaritas, nah itu muncul kita punya rasa belas kasihan seperti orang Samaria tadi. Itu kan berbeda ya. Artinya kan solidaritas tidak berarti kepada sesama saja, tapi juga kepada yang berbeda sekalipun ya. Tidak mengenal orang yang tidak kita kenal. Nah, tadi menarik ya, Frater Afel dulu berbicara, Frater Afel tadi berbicara soal bagaimana gosip, kemudian tentang apa lagi Frater? Seperti itu ya, itu yang kadang membuat kita menjadi apa ya, relasi kita menjadi kurang nyaman terhadap satu sama lain gitu. Seperti itu. Kalau kita melihat menjadi orang muda Katolik yang hidup dalam persaudaraan sosial, menurut saya itu adalah kita jangan baper gitu ya. Jangan terlalu baper juga. Kalau satu prinsipnya begini Frater, kalau kita marah atau kita jengkel gitu ya, habis-habisan dengan orang yang mungkin cukup hari itu saja. Besok kita ya sudah itu hari yang lain seperti itu. Memang tidak serta merta langsung kita langsung
damai itu langsung ya. damai ya. Jadi kita tentu butuh proses sedikit kemudian menjadi orang yang baik. Saya pikir seperti itu yang menjadi orang Samaria yang baik hati. Kita juga dituntut untuk menjadi berbelas kasih juga kepada sesama, tadi solidaritas. Jadi antara berbelas kasih, solidaritas, menumbuhkan persaudaraan itu tidak hanya kepada sesama tetapi juga kepada orang yang berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda yang lain seperti itu. Artinya bahwa menjadi orang pemuda Katolik zaman digital era pandemi ini adalah kita menumbuh persaudaraan sosial antara sesama kita dan juga terlebih kepada orang yang berbeda. Saya pikir seperti itu, Father. Luar biasa nih Brother Pedro punya butir-butir versi yang kita dalami hari ini. Terima kasih Brother Pedro ya, sangat menarik sekali tema kita dan materi yang sudah dibangun oleh Brother Pedro. Dan kami berharap bahwa teman-teman di rumah juga sangat menikmati dan menjadi inspirasi bagi teman-teman di rumah untuk bagaimana membangun solidaritas terutama di zaman pandemi ini ya. Terima kasih banyak Brother Pedro. Luar biasa ya. Oke teman-teman di rumah, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kegiatan virtual katekesi virtual kita pada hari ini. Semoga segala sesuatu yang telah terjadi pada saat ini sesuai dengan apa yang teman-teman juga harapkan, terutama untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin bersolidaritas seperti itu. Oke teman-teman di rumah, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini, dan kami berharap teman-teman di rumah juga dapat memberikan komentar tanggapan dengan menulisnya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk terus subscribe, juga like dan Comment, share. Betul sekali. Biar setiap minggunya teman-teman juga selalu bersama-sama dengan kami dalam tema-tema yang akan dibahas berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita akan menutup rangkaian katekesi virtual kita pada kesempatan ini dengan menyanyikan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk para brother, dan jangan lupa untuk terus saksikan kami dalam Kasih katekese Singkat Redemptoris. saatnya Redemptoris berkatekese. Sampai jumpa. Sampai jumpa.